Halo semuanya, kembali lagi di podcast Talking with HMA. Duduk manis, tonton sampai habis karena di sini banyak ngobrol makin produktif. Perkenalkan, saya Rifana Zahra dan rekan saya Apriani Wibowo, selaku host yang akan menemani kalian di episode kali ini. Untuk narasumber kali ini ada siapa sih, Kak? Narasumber kali ini tuh nggak kalah dari narasumber yang kemarin-kemarin. Pokoknya kalau kamu bikin usaha tentang bunga-bunga yang cantik, bunga-bunga yang bagus, bisa tanya langsung aja ke narasumber kali ini. Wah, keren banget ya, Kak. Langsung kita panggil aja nggak sih, Kak? Iya, boleh. Oke, kita panggil kan Kak Ayu. Halo. Itu. Halo Kak. Halo. Senang banget nih Kakak bisa datang di sini. Udah meluangkan waktunya ya, yang lagi kegiatan yang sedang sibuk-sibuknya nih Kak Ayu. Boleh perkenalan diri dulu Kak? Halo, aku Ayu. Aku dulu mahasiswa akuntansi Papua, angkatan 18. Oke. Dan sekarang jadi crafter buket. Wow. Keren sekali. Sebelum kita masuk ke pertanyaannya, boleh nih spill sosmed Kak Ayu dulu. Boleh. Sama spill usahanya, nama akunnya Kreasi Cash Flow ya guys. Oh, ada Cash Flow. Dari mana nih nanti? Di sini? Oke. Kesibukan Kakak kira-kira ini tuh ngapain aja ya? Kesibukannya ya itu doang sih, kreasi cash. Karena aku masih sendiri, jadi ya kesibukannya ya aku yang bikin, aku yang belanja, aku yang foto video, aku yang iklan. Semuanya kan Mas sendiri ya. Terus Kak, gimana nih rasanya jadi narasumber di podcast episode kali ini? Pertama pas dihubungin tuh kaget, terus kayak bingung mau ngapa. Cuma ya udah senang aja nggak sih, Pengalaman baru ya Kak. Oke, langsung kita di sesi tanya jawab nih ya Kak. Hal pertama yang aku lakuin di pagi hari sebelum mulai bisnis buket Kakak tuh ngapain sih Kak? sebelum kita Sebelum buka ngapain biasanya? mati. Cari semangat dulu kayak dengerin lagu ya kan, karena kerjanya di bidang kreatif jadi harus modal, harus bagus kan. Iya. Jadi ya paling dengerin lagu aja sih. Koordinasinya dengan lagu betul kan? Soalnya aku juga suka kayak gitu sih Kak. Iya. Kalau pagi-pagi tuh dengan lagu tuh kayak apa sih sambil make up gitu ya? Iya. Malah kita jadi membara kan. Terus Kak, aku mau nanya nih, kira-kira Kak ini masih ngulik-ngulik tentang akuntansi nggak sih selama di usaha-usaha kayak gini? Enggak, udah tinggal nih. Mungkin dari keuangannya? Iya, benar itu aja sih. Cuma kalau mau akuntansi kayak yang lain, paling cuma kok pembukuan pribadi aja. Lebih fokus ke kreasi bunganya. Oke. Apa sih yang bikin Kak Ayu tuh tertarik sama jurusan akuntansi dulu tuh? Aku tuh kebetulan dari SMA-nya itu udah akuntansi, jadi tinggal lulusan aja lah ya. Terus lupa juga sih gitu. Biar udah biasa suka ya. Agak pusing ya kalau udah nggak beres. Berarti menurut Kak Ayu sendiri nih, Ayu ini lebih seneng tentang akuntansi atau merangkai bunga ya? Merangkai bunga dong. Makanya kerjanya fieldnya pakai bunga. Iya, akuntansi tuh bikin pusing ya Kak. Karena saya juga pusing. Gimana sih Kak awalnya bisa kepikiran bikin usaha buket ini gitu loh? Terus apa inspirasi Kakak kenapa pengen bikin buket usaha buket ini? Jadi dulu kan waktu aku zaman aku tuh sempat COVID ya, terus kan kuliah di rumah. Habis itu masuk tuh zamannya teman-teman pada sempro. Itu kan masih perlu pada chat ya. Jadi aku jualan aja. Berarti tetap dari ini ya? Iya, dari peluang teman-teman lagi sempro nih, jadi ya
kayaknya iya jualan buket kayaknya jomblo gini keren sih. Selama Kayu kuliah ini, Kayu ini tipikal orangnya ambis atau tipe yang santai-santai aja nih dalam tugas? Santai-santai aja, nggak sama sekali, santai aja sih, ikut teman ikut teman iya benar biar gak pusing ya. benar saya lagi soalnya kan tetap deadline ya kan kerja betul semalam aja benar. Apa yang bikin Kayu tuh yakin sama usaha buket ini? Awal itu pas abis lulus kuliah tuh tadi aku tetap mau cari kerja. Ternyata makin semenjak lulus itu yang begitu tetap ada gitu terus loh tiap harinya. Jadinya mau ninggalin juga sayang ya. Iya. Hasilnya Betul, dilihat hasilnya juga ada. Jadi ya aku tetap yakin sama bisnis ini. Tapi usaha sendiri ya kan. Iya. Ada tutupan. Betul. Terus nih Kak, tantangan terbesar kakak nih selama kakak buka usaha buket ini tuh apa sih Kak? Tantangan terbesarnya itu diri sendiri karena mood ya itu karena kita usaha sendiri jadi nggak ada deadline nggak ada tekanan jadi gimana cara kita ngendaliin diri kita sendiri tuh biar tetap fokus di loh ya sini. Jadi musuhnya tuh diri sendiri ya tuh malah merasa malas ya moodnya sama usaha itu kan banyak yang jual saya harga sih bukan saingan sih maksudnya kan yang jual tuh banyak gimana caranya customer itu bisa beli di kita walaupun mungkin harganya beda dari toko lain ini tuh toko lain lebih murah tapi customer tetap beli di kita iya pernah nggak sih Kak, kakak tuh ngalamin momen gagal atau hampir nyerah gitu, terus gimana cara kakak tuh ngebangkitin semangat kakak ini? Pernah sih misalkan kayak mungkin ketika belum ada orderan nih misalkan kayak satu atau 2 hari aku belum ada orderan ya nah gimana cara banget ini kita tuh bikin konten iklan terus yang bikin ngebangkitnya tadi ya itu tuh baca testimoni dari customer yang kayak bagus banget itu tuh yang bikin semangat terus sih iya benar-benar kadang tuh komen post itu tuh semangatnya lagi ya benar-benar gimana cara Kayu menentukan harga di setiap buket kakak dari apa kalau dari pasti kan dari KPP ya terus selain dari KPP itu kalau buket itu dilihat dari kerumitan bikinnya terus berat buketnya kan pasti bunga tuh ada yang berat ada yang enggak mungkin semakin berat tuh semakin sulit juga jadi dilihat dari situ juga dari ini nggak sih apa tuh kalau yang di belakangnya itu kertasnya itu kan sudah KPP ya iya dari situ juga bunganya tuh bunga aku asli ya aku itu ada bunga asli ada bunga palsu juga sesuai request sama aja. Kalau dapet bunga aslinya tuh bunga aslinya dari mana? Terus kalau bunga palsu tuh dari mana? Bunga asli sama bunga palsu aku biasanya belanjanya di pasar Rawabelong Jakarta. Cuma kalau bunga palsu kan di offline di online banyak ya. Jadi bisa lewat online. Kalau misalkan bunga asli aku lebih suka beli langsung sekarang bisa beli. Oh iya. Terus aku mau tahu nih kalau ketahanan bunga asli itu biasanya bisa sampai berapa hari tergantung bunganya. Terus bunga asli itu sebenarnya awet kalau udah simpen di chiller. Oh iya, kita harus punya chiller juga nih buat nyimpen bunga asli. Jadi bisa tahan bisa berminggu-minggu lah. Oh iya, udah tahu loh. Itu baru tahu di suhu ruang biasa. Kalau pakai air doang tuh bisa cuma sehari. Karena harian. Jadi tuh semakin besar buketnya semakin mahal harganya. Betul. Oke. Next, apa sih pendapat Kayu tentang tren buket saat ini? Terus ada nggak sih yang tren unik atau inovasi baru yang kakak pengen coba gitu? Banyak banget tren buket. Sekarang tuh orang-orang kan pada kreatif banget ya. Kita pada lucu-lucu banget. Yang mungkin lagi trennya sekarang buket bunga kita satin gitu. Oh iya. Terus sebenarnya bikinnya susah banget, ribet. Tapi orang-orang pada keren-keren banget sih ya. Gitu. Terus kok yang beda dari buket kakak itu apa sih yang nggak ada yang lain? Sebenarnya setiap buket sama floris itu beda ya. Karena kan setiap tangan
tiap tangan crafter itu punya ciri khas masing-masing gitu. Mungkin kalau di Crazy Cats tuh orang-orang pada sukanya karena buketnya bisa berdiri sendiri. Buket sendiri dong. Kan biasanya kalau buket ditaruh di meja suka ada yang jatuh. Nah, kalau di Crazy Cats itu gimana caranya buket ini kalau dipajang itu tetap berdiri tanpa merubah bentuk roknya, bentuk rok buketnya. Terus kenapa pakai cara apa tuh? Aku pakai cara jadi bagian styrofoam itu dikasih karton, kertas karton gitu. Jadi sebelum dirapin dilapisin karton dulu. Oh, jadi bikin bulat gitu ya? Bisa dibikin bulat, bisa dibikin kayak kita bikin prop gitu. Oh iya gitu. Oh, unik ya. Menarik sekali. Next up, dari mana nih awal membuat desain buket yang unik? Terus gimana sih cara mix and match bunga warna ya? Warna yang kita pakai aja gitu. Kalau nabrak tuh nggak enak lihatnya. Aku sih lebih suka dia. Jadi tiap hari tuh kayak lihat model-model lain gimana cara dia apa ngepadu-paduin warna. Terus sebelumnya aku juga sering ikut workshop. Iya, jadi kan pasti dari florist yang udah duluan, yang udah punya nama itu diajarin kayak cara mix bunga. Terus kalau untuk model-model itu kita lebih ke ikutan tren aja sih. Sampai sekarang masih ikut workshop? Masih belajar terus ya. Iya, betul. Terus kalau menurut aku tuh orang-orang yang bagus buat di mix and match itu tuh apa sih? Apa aja gitu? Warna bunganya. Oh, biasanya tuh kalau cewek-cewek tuh sukanya warna-warna pastel, gue, kan sih, itu aku juga gitu. Benar. Itu biasanya paling best seller. Bunga. Oke. Nah, bisa ceritain gak sih Kak gimana cara Kakak memilih terus ngedapetin bunga yang fresh dan berkualitas gitu buat usaha buket Kakak? Ini berarti untuk bunga fresh flower. Aku tuh karena belum terlalu ibu ada kalau di fresh flower, jadi yang aku tahu itu kalau kita milih bunga itu dilihat dari kelopaknya nih, semakin dia mungkin masih keras atau apa. Kalau bunga fresh itu kan kalau dipegang dia kan gampang aja. Jadi kalau dia lembek itu udah nggak bisa lama gitu. Oh gitu. Kalau misalnya contohnya mawar, kalau dia masih kuncup banget itu berarti bunganya masih baru. Nah, sedangkan kalau dia udah terlalu mekar sampai itunya kutu kuning-kuning tengahnya kelihatan, itu berarti udah lama bunganya. Berarti Kakak harus pakai apa sih yang kuncup daripada kalau tadi mungkin masih keras gitu. Oh gitu. Ya oke, unik sekali. Terus aku mau tahu nih tahap-tahapan Kakak membuat buket bisa dispastil gitu dari awal sampai jadi buket. Itu gimana sih prosesnya? Tekniknya ya. Ada buket itu ada sih. Terus aku suka bikin tutorial lah, orang coba. Iya, oke. Aku udah lihat sih. Aku dari kamu. Jadi pertama itu pastinya kita lihat dulu nih customer mau dikasih pakai kayak gimana. Belum lihat bunganya, kan siapin bunganya. Yang pertama pasti tusuk-tusukin internet dulu tuh bunganya sebelum di wrapping. Bagus ya? Di styrofoam. Abis itu kita wrapping. Iya. Sebenarnya kedengarannya gampang kan ada buat tuh. Iya, susah ya. Apalagi yang paling apa sih yang agak itu tuh susah. Oh iya, Ada kesulitan nggak sih yang kayak ini gitu? Awal-awal tuh ada kesulitan, cuma semakin lama kita megang, semakin tahu teknik, semakin tahu nih apa namanya selahnya tuh gimana cara dia bagus gitu. Jadi harus sering praktek sih. Emang awal-awal susah kok, dulu bukan aku jago. Jadi sekarang ya lah ya udah sering bikin ya. Udah berapa tahun tuh Kak? Aku berarti 4 tahun ya. Kalau untuk fokusnya ini berarti udah 2 tahun. Berarti kurang lebih 3 sih kalau bikin buket dari awal banget. Oh gitu. Kak itu pernah ketemu pelanggan yang unik atau permintaannya aneh-aneh gak sih Kak gitu? Kalau bisa Random yang lain tuh. Iya, kan ada ya, ada. Sebenarnya banyak banget sih pelanggan yang unik. Kayak misalkan ordernya di jam 12 malam, itu sampai ditelepon. Kadang kan itu tuh dari kelas order ya. Terus sih, misalnya kalau kita bahasa lama juga di luar jam operasional tuh suka
suka disebar ya, suka disebar sebenarnya nggak apa sih. Yang paling berkesan Temen-temen random banget gitu menurut kalian. yang paling berkesan itu yang suka ngasih tips. Ya sih, bener-bener aja juga saya paham. Itu sama yang paling berkesan itu yang selalu repeat order karena bilang hasilnya bagus. Nah itu apa Iya itu kisah. sih. Oke. Terus Kak, kakak tuh gimana sih cara menghadapi persaingan bisnis itu di kan banyak nih. Banyak ada yang bilang tadi. Jadi kita harus gimana caranya kita harus bilang ngikutin tren. Terus sama kita harus tetap konten, harus tetap ingetin ke pelanggan kalau kita tuh masih jualan loh gitu. Iya sih benar-benar. Kalau kayak gitu nanti yang ada kayak gitu ya. Konten-konten kali ya. Iya, Banyak kan orang mainnya di sosial ya. Iya. Gimana caranya kita biar kelihatan konten kita tuh menarik. Iya benar-benar. Nih, dalam usaha bukan ini kan nih, hal apa yang awalnya Kak itu merasanya gampang tapi ternyata tuh sulit. Sesuai jalan dia. Apa ya? Oh, ya mungkin di konten dan cari followers ya kira gampang ya kayak cuma bikin video, upload, selesai. Ternyata yang harus dipikirin di balik layar itu lihat insight-nya, lihat nambah nggak nih followersnya, terus setelah kita bikin konten ini banyak yang chat atau enggak, nah siapa itu atau enggak, iya, jadi yang kelihatan gampang tuh ternyata itu gampang cuma upload doang, Iya. padahal di balik upload doangnya itu bikinnya juga prosesnya susah ya, sama mikirin hasil setelah konten itu dapat apa gitu itu juga lumayan susah. Nah, aku juga susah sih, apalagi terutama di TikTok kayaknya beneran orang harus FYP tuh kita bingung kenapa bisa kayak gitu. Ya benar. Terus nih, sekarang ini Kak Ayu tuh lebih fokus jualan buketnya itu secara online atau offline atau keduanya? Online sih karena aku belum punya offline store, aku masih di rumah, jadi mau gak mau kita harus online aja. Per minggu tuh bisa berapa musim? Iya, nah itu random tergantung karena kan bukan juga bisa dilihat. Misalkan kalau lagi musim wisuda, nah itu banyak banget tuh. Nah kalau yang misalkan kayak gini nih, kan karena SMA kemarin katanya nggak boleh wisuda, jadi ya aku menurun nih. Jadi paling ya sehari tuh masih ada sih. Cuma kalau range seminggu itu di atas 20 lah. 20 itu pernah? Paling tinggi tuh berapa? Oh, sehari 20 juga pernah. Itu enggak. Kalau misalnya lagi Jadi lagi aku cari orang. Aku di atas 20 juga pernah sehari kalau aku hari guru. itu bunga doang atau ada buket lain? Kayak makanan. Oh iya, Makanan juga campur. Wah, gitu banget sih. Bagus banget sih tuh Kak. Pak Jumat tuh 60 orang Satu hari ya. Keren sih. Nah terus gimana sih strategi pemasaran yang paling efektif buat usaha bukan kakak ini tuh? Kalau aku sih sejauh ini bikin konten sama iklan. Iklan dan iklan Instagram sama iklan misalkan platform Instagram yang Followersnya banyak, gitu. Kayak misalkan contohnya Cibinong Viral itu aku iklan ke dia, jadi aku upload di dia. bayar kayak itu. Bayar. Bayar dong, iklannya kan. Pernah endorse artis. Belum, aku endorse artis dulu. Selebgram gitu loh. Mana kayak viral Iya, gitu ya. sama di Instagramnya langsung. Gitu. Usaha bukan kakak ini tuh aku mau tahu deh, udah kerja sama kayak wedding organizer kah atau wedding planner kah? Sekarang ini baru banget masuk. Aku kan selain buket juga ada hantaran pengantin. Oh iya. Ya. Jadi di suka dapat customer dari WO itu. Oh gitu. Iya. Jadi ordernya tapi setiap ada acara aja gitu. Nanti dipesan atau emang udah kerja sama nih? Belum, jadi dia ada cantin, ada pengantin. Misalkan dia mau ambil paket komplit, nah itu sesahannya di aku. Oh gitu. Keren kakak. Terus apa target besar yang kakak mau capai dalam bisnis ini? Harga
besarnya itu yang pertama followers, Ya, itu lagi ya. sama punya store di pinggir jalan. Belum tercapai tapi Iya. semoga tercapai ya Allah. Amin. Buat penonton di rumah, aminin ya guys. Semoga tercapai. Kalau misalnya nextnya itu, kalau misalnya usaha kayu makin besar, makin berkembang, makin banyak kenal gitu kan. Hal pertama yang kakak mau lakuin di dalam bisnis kayu itu apa? Selain tadi apa? Pengen punya toko offline. Aku kalau udah terkenal gitu, ya pengen punya tim. Ini Karena ada kereteran. iya betul, kalau udah terkenal pasti banyak order dong. Iya benar. Endorse selebgram juga. Ya, benar tuh sama mungkin ini endorse HM aku ada. Boleh banget. Ini siapa nih? Ini sponsor. Terus setelah terjun ke dunia bisnis nih Kang, apa hal terbesar yang Kayu pelajari tentang diri sendiri? Kayak tadi ternyata kita tuh bisnis itu nggak segampang kelihatannya. Ternyata harus mikirin gimana nih cara kita tetap berkembang ke depannya. Itu kan dipikir sendiri ya. Terus gimana caranya kita nggak bisa tetap ada nih di tengah apa namanya, Persaingan iya, gimana caranya bisnisnya tuh tetap jalan sampai seterusnya. Jadi ininya terpelajaran itu diri sendiri. Setelah itu, Oke Kak, next nih. Kira-kira nih Kak, kalau Kakak bisa ngirim satu buket aja ke orang di dunia ini, apa sih yang mau Kakak kirim gitu? apa ya? Ibu aku kali ya. Saya ibu aku mau kasih buku aja. Kenapa? Karena di rumah udah ada buket terus tiap hari. Oh tidak kayak enggak kan saya juga masih ada. Iya, biasa kerja aja ya. Mungkin entar ada momen nggak dapet buket. Tapi ada kesan-kesan kenapa Kakak mau ngasih ke ibu Kakak tuh? Karena ibu yang bantuin setiap hari. Oh iya. Fungsi penting itu Emang yang paling ada sih ya. Terus apa sih hal yang paling menyenangkan dari jalanin bisnis bukan buah kayu? yang paling menyenangkan itu karena mainan gak sih kecil. Oh iya benar. Apa sih DIY ya? Iya betul. Itu kan yang bikin senang juga. Terus yang bikin senang itu dapat chat customer yang suka. Itu seneng banget sih rasanya. Iya. Kalau aku suka banget sama hasilnya itu. Itu saya bunga-bunga. Sampai Kakak bunga. Terus ya Kak, Ada tips and trick gak sih buat anak aku transisi nih yang mau batik setir kayak Kakak gitu, usaha bukan gitu. Saran dari Kak itu apa sih? sarannya Next Kak, kalau misalnya ada kalau misalnya ada mahasiswa akuntansi yang mau balik setir nih, kayak Kakak misalnya mau punya usaha sendiri, usaha buket atau usaha apapun itu, kira-kira ada tips and trick atau saran dari Kakak nggak sih? tips and trick kalian harus mulai dari pas kalian masih kuliah. Karena apa? Karena teman-teman kuliah itu relasinya lumayan bagus tau. Iya, Jadi jangan dimulai dari setelah lulus, dimulai aja dari saat kalian masih jadi mahasiswa gitu. Karena dulu aku dari semester 1 udah jualan. Jualan apa tuh? Jualan banyak banget. Dulu tuh panggilan aku tuh Palu Gada. Aku tuh dari masih PKKMB ya. Iya. Itu aku udah share kalau di grup kalau aku tuh jualan. Kalau aku tuh dulu aku jualan foto Polaroid pertama. Habis foto Polaroid, aku jualan kayak jam-jam tangan, aksesoris yang lucu gitu. Sama terus aku suka bawa makanan yang aku bikin sendiri tuh. Terus kamu jalin? Iya. Kreatif banget kamu. Otak bisnisnya ya harus ada. Jalan itu bisa terinspirasi. Iya, harus coba ya. Terus kenapa namanya kreasi cash ini tuh? Karena aku dulu jualnya casing HP. Oh gitu. Ada ini ya filosofi juga. Jadi kreasi cash. Jadi aku tuh
sebelum buket aku jualannya casing HP. Casing HP. Kalian pernah lihat paper case? Ya benar. Nah, gitu jualin. Gitu. Keren juga nih kali ini. Terakhir nih kayaknya yang terakhir, kalau usaha buket kakak ini ibaratkan sebagai satu jenis bunga. Menurut kakak, kayu nih bunga apa yang paling cocok? Terus kenapa? Menurut aku sih nggak bisa dibagi satu jenis bunga ya, karena kalau bunga bagus cantik ya. jadinya mungkin aku lebih, karena aku suka banget bunga Edelweiss. Kenapa? Karena dia abadi gitu. Bunga Edelweiss yang suka ibu dia yang suka. Iya. Itu kan namanya bunga keabadian. Jadi semoga kreasi-kreasinya abadi. Amin. Amin lagi kan benar-benar. Oke. Gak kerasa udah sampai di penghujung acara di podcast ini ya Kak. Seru ya, seru banget. Banyak pengalaman baru. Banyak yang kita pelajari dari kayu ini ya Kak. Mungkin itu aja yang mau kita tanyain Kak. Alhamdulillah kita udah ada di penghujung podcast kali ini. Apa ada yang ingin disampaikan ke Teman-teman podcast kita ada yang ingin sampaikan apa ya? penonton Hairukanya? Siapa tahu promosi di. banget ya. Nanti kita tahu Iya. Gue kalian mau yang cari Phuket, Halaran, Dekon Table, itu kalian bisa buat kreasi ya guys. Ingin ya. Terus buat kalian yang mau mulai bisnis, mulai aja dulu, gak usah pikir yang buruk-buruknya, baik-baiknya dulu. Gak usah pikirin kata orang. Jujur aku juga, pokoknya kalau kalian yang lulus kuliah mau bisnis, bisnis aja gak apa. Gak usah dengerin kata orang, karena itu sering banget sih yang misalnya aku tuh bisnis lupa. Jalan aja. Dengerin. Ada lagi yang Nina? Udah sih, pokoknya harus, kalau kalian mau bisnis harus tebal kuping. Pikir banget guys, jangan malu ya, jangan banyak gengsi. Masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu kata keluar. Oke, terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak Kak. Di sela-sela waktu kayu yang sibuk ini, ini masih datang ke podcast ini tuh sangat-sangat terhormat banget kita ini. Semoga ceritanya bagus ya. Masih bagus. Ini relasi banyak. Banyak orang gitu. Oke guys, sekian podcast dari kami. Oke guys, sekian podcast dari kami. Nantikan episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih.